Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Di video kali ini adalah question and answer part 10. Bagi Anda yang mau bertanya tentang mobilnya, bisa dituliskan secara lengkap mobilnya apa, tahun berapa, manual matic, bensin atau diesel, dan dituliskan kendalanya. Jadi jangan hanya tulis, oh mobil saya begini, mobil saya begitu, karena kita juga bukan dukun, kita nggak ngerti nih. Jadi hanya pertanyaan yang formatnya lengkap dan jelas yang bisa kita jawab. Kalau formatnya nggak jelas, kalau nggak dijawab ya jangan marah-marah. Kan gitu. Kalau memang belum terjawab dan urgent, ditanya lagi aja. Biasanya akan di pick up oleh tim saya secara cepat dan kita akan jawab di sini. Nah, nomor 1, Hafiz. Mobil saya Avanza sudah 3 kali harus ganti busi. Kenapa ya? Dan ada solusi biar nggak kayak gini lagi. 3 kali ganti busi itu seperti apa dulu? Apakah businya itu peyang habis? Apakah businya itu hitam karena rusak karena karbon? Apakah businya itu basah? Nah, kalau businya peyang atau habis dan cepat sekali habisnya, kemungkinan Anda dikasih busi palsu. Kalau businya hitam dan basah, itu biasanya karena injektornya kurang bagus. Itu harus dibersihkan injektornya sehingga pembakaran di businya juga lebih bagus. Nah, kalau misalkan bocor oli, itu juga harus ganti busi. Cuman kan 3 penyakit yang berbeda dengan 3 penanganan yang berbeda. Harusnya sih mereka sudah bisa, kalau bengkel yang benar sudah bisa kasih solusi nih, kenapa gitu loh. Kalau Anda hanya disuruh ganti lagi, saya jamin Anda akan ganti lagi yang keempat kalinya. Makanya kita harus selesaikan masalahnya dengan tuntas ke akarnya. Yang kedua, Suyanto, sebenarnya apa sih penyebab RPM mobil sering naik tiba-tiba dan apa solusinya? Oke, ini nggak dikasih tahu ya mobil apa ya dan tahun berapa. RPM mobil sering naik tiba-tiba itu biasanya yang ada sensor ISC-nya atau throttle-nya kotor. Nah, kalau saat yang ada sensor ISC-nya udah ngaco, itu juga bisa membuat RPM naik sendiri tiba-tiba. Kalau throttle bodinya ngaco, itu juga bisa membuat naik sendiri tiba-tiba. Itu harus dicek tuh kenapa. Cuman ceknya juga harus cek fisik, nggak bisa cuman dari sini aja. Arif Rahman mau tanya, apa betul mesin kepanasan dan overheating itu berbeda? Apa bedanya dan bagaimana caranya mengatasinya? Oke, mesin kepanasan itu artinya memang berbeda dengan overheating. Kalau overheating itu sudah nggak bisa dipakai untuk jalan. Jadi mobilnya udah bener-bener overheat sampai dia berhenti mesinnya. Itu sih biasanya kategorinya parah. Nah, mesin kepanasan adalah salah satu indikasi awal bahwa mesin ini akan menuju ke overheating. Kepanasan itu biasanya karena 1, kadar coolernya sudah jelek dan tidak pernah diganti. 2, radiatornya sudah kotor dan nggak pernah dibersihkan. 3, kipas extra fan radiatornya sudah lemah. Karena lemah berbeda dengan nggak nyala. Kalau lemah itu masih nyala tapi jalannya pelan. Kalau nggak nyala itu mati total, kan begitu. Nah, makanya ini harus dicek secara berkala. Karena kalau kepanasan itu biasanya indikasinya dari AC-nya mulai panas, mulai kurang dingin. Kemudian dari tarikannya juga mulai ngelitik. Makanya kenapa di video saya sebelumnya saya selalu menganjurkan pasang water temp. Karena kalau kita pasangin water temp itu kita benar-benar bisa pantau suhu mobilnya, suhu mesinnya itu berapa. Nah, naik 3 derajat aja itu bedanya signifikan gitu loh. Ketika naik 3 derajat biasanya bisa jadi mobil itu udah ngelitik, bisa jadi AC-nya juga udah nggak dingin gitu loh. Nah, makanya itu harus betul-betul dicek. Yuwadila, saya mau beli Avanza second, kira-kira apa yang mesti saya cek lebih dulu? BPKB-nya bener apa enggak? Kalau mau beli mobil second, setahu saya sih di luaran banyak jasa-jasa untuk ngecek bahwa mobil ini masih bagus apa enggak. Cuman memang ada baiknya Anda bawa temen, kalau nggak mau bayar ya bawa temen yang ngerti. Kalau nggak ngerti ya bayar aja, mereka bisa kok inspeksi semua satu-satu supaya lebih gampang. Cuman kalau mau beli Avanza second yang dicek apanya ya mobilnya sama BPKB-nya, itu nomor 1. Karang Taruna RT7, mobil saya Livina boros oli, diagnosanya penyebabnya dong. Oke, saya sudah bilang di video-video sebelumnya Livina memang boros oli itu ketika keadaan standar. Nah, kita sudah mendapatkan cara gimana caranya supaya penguapan oli ini kita bisa kurangi dan minimalisir. Cuman memang ada banyak treatment atau ada beberapa langkah yang harus dilalui, tapi itu memang sudah terbukti untuk mengurangi penguapan dari oli. Nah, Anda bisa cek video-video saya sebelumnya tentang Livina juga ada. Sugianto, bener nggak tutup radiator berpengaruh ke performa mobil? Bisa dijelaskan dengan rinci. Oke, tutup radiator itu ada alat testernya. Kalau tutup radiatornya itu sudah bertahun-tahun, biasanya pem dari tutup radiatornya itu sudah kurang elastis lagi atau elastisitasnya sudah berkurang. Nah, ketika itu ketika mesin panas, dia akan lebih cepat membuang air radiator dari dalam radiator ke reservoir. Nah, pengaruhnya ke performa mobil adalah tidak seharusnya air radiator itu dibuang dengan cepat. Karena kenapa? Ketika mesin itu terlalu cepat dibuang air radiatornya, otomatis air di dalam ruang mesin itu lebih sedikit, jadi mobilnya akan lebih panas.
Nah, ketika mobilnya itu lebih panas, biasanya performanya turun. Karena secara fisika, namanya metal atau besi itu ketika dipanaskan, dia memuai. Sehingga ketika dia memuai, gesekan akan lebih tinggi frictionnya. Nah, ketika gesekan lebih tinggi, mobil itu akan membuang tenaga hanya untuk menggesek pistonnya aja. Gitu. Oke, lanjut. Rama, mobil saya pernah keluar asap hitam. Sama dong. Dan pernah juga keluar asap putih. Apa beda asap hitam sama asap putih dari knalpot, gimana cara cegahnya dan gimana cara ngatasinnya? Kalau mobilnya diesel keluar asap hitam, biasanya sih pembakaran kurang sempurna. Kalau mobilnya keluar asap putih, tergantung cuaca ya. Kalau misalkan pagi-pagi itu cuacanya lagi dingin, hujan, asap putih kelihatannya putih wajar. Tapi kalau asap putihnya itu setiap saat, siang-siang panas pun keluar asap putih, biasanya dia ada bocor oli ke dalam kompresi ruang bakar. Itu harus dicek dengan alat namanya compression tester. Kalau dites secara kompresinya bagus, berarti ada salah di ruang bakarnya. Kalau dicek kompresinya nggak bagus, berarti ya itu dia memang makan oli mobilnya. Kristianto, mobil saya Livina 2015, AC saya suka keluar hawa panas, tiba-tiba keluar hawa dingin. Itu kenapa ya, bisa dibenerin nggak? Apa cukup dengan diganti freon? Tiba-tiba keluar hawa panas dan tiba-tiba keluar hawa dingin, bisa jadi mobilnya kepanasan, bisa jadi heaternya nyala sendiri, bisa jadi magnetic clutch-nya juga sudah lemah. Jadi ini harus dicek secara fisik, dibawa ke tempat kita cek secara fisik supaya kita lebih tahu lagi ini kenapa. Tapi sih harusnya sih di antara 3 itu aja. Juanita, bagaimana bikin Innova bensin lebih powerful lagi? Saya sudah pasang beberapa alat penambah tenaga dan pasang turbo dan berbagai macam alat lainnya. Innova bensin dipasang turbo, masih kurang kenceng. Ganti BPKB, Bu. Ganti BPKB. Kalau Innova bensin masih kurang kenceng sih, udah dipasangin turbo, ganti BPKB karena memang udah mentok. Biasanya sih untuk menaikkan tenaga kan ada beberapa hal, yaitu 1, anginnya, 2, pembakarannya, 3, listriknya, 4, ECU-nya. Nah, kalau turbo itu kan berarti kan kita kencengin dari sisi anginnya, sehingga angin yang dimasukkan lebih tinggi. Nah, kalau pasang turbo biasanya Anda ganti ECU, karena ECU-nya harus mengontrol si turbo. Tapi bisa jadi juga itu ECU-nya kurang disetel. Makanya banyak faktor sih, ini harus dibawa ke tempat kita harus cek secara langsung supaya bisa ngerti nih antara air to fuel ratio-nya bagus apa enggak, pembakarannya bagus apa enggak. Karena kalau udah modifikasi nggak bisa cuman sekedar pasang-pasang doang. Itu biasanya lengkap tuh modifikasinya dari depan sampai belakang. Jadi ya gitu deh, harus datang dulu dan dicek dulu. Saya nggak bisa ngomong dari sini. Kamaludin, dokter mobil Makassar, alamatnya di mana ya? Kita ada di Jalan Kumala di Makassar. Itu kita memang rencana mau buka bulan depan, sehingga teman-teman yang dari Makassar juga bisa merasakan apa sih itu dokter mobil gitu loh. Bagaimana sih rasanya memiliki mobil yang powerful dengan looks-nya standar gitu loh. Nah, untuk di Makassar kita juga openingnya ada promo 1000 fogging gratis. Kemudian ya memang kita turunkan full tim yang sudah profesional dan tim yang sudah terlatih dari Jakarta semua. Jadi untuk quality dan standar kerja saya berani pastikan bahwa itu sudah masuk standar gitu loh. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Long Dokter Mobil. Thanks.